Ada beberapa hal ya Bung ya yang gue pengen bener dapat ya sebetulnya suatu penjelasan ya. Bisa nggak sih kita hidup bernegara ini tanpa Pancasila? Bernegara sekarang gini, bernegara itu bernegara yang bagaimana dulu. Kalau misalnya kita hidup bernegara tanpa Pancasila bisa-bisa saja. Karena kan negara nggak cuma Indonesia, ada negara Amerika, Ya negara pastinya di Indonesia lah. Bagi warga negara Indonesia. kalau negara di Nusantara ini, di Indonesia khususnya Nusantara ya. Ya. Saya rasa tanpa Pancasila nggak bisa. Harus dengan Pancasila. Kenapa? Karena itu warisan dari nenek moyang kita. Di Pancasila itu pun juga termaktub ada Bhinneka Tunggal Ika toh. Akhirnya terjabarkan semua menjadi ada 5 sila yang diusulkan oleh founding father kita. Kalau menurut saya ya. Ini kayaknya kita sedang bertarung dengan isme-isme yang lain yang di dunia nggak beredar ya. Ya. Jadi kalau menurut saya tanpa Pancasila kita nggak bisa hidup di negara Indonesia. Negara Indonesia itu kalau benar-benar kita menerapkan Pancasila udah paling enak, paling nyaman, paling kita bisa melakukan apa saja untuk negara ini, untuk sesama kita. Pancasila kan agak sulit dipahami ya. Karena sampai sekarang kita lagi tunggu badan pemerintah yang mengeluarkan mengenai konsep Pancasila. Yang jadi arah pertanyaannya, kalau ada beberapa rekan yang berteriak-teriak mengenai paham atau isme tertentu minta ganti Pancasila, apakah mereka sebenarnya nggak sadar, nggak paham mengenai Pancasila itu apa? Nah, kalau menurut saya mungkin mereka tahu Pancasila karena kan di SD diajarkan. Kecuali kalau memangnya dia belajar dalam sebuah sekolah yang berbasis agama, tapi agama itu yang ya kita tahu lah waktu dari zamannya kemerdekaan ada juga aliran-aliran banyak dari DITI ya kan. Ya kalau misalnya itu masih warisannya DITI kayaknya agak susah untuk memahami Pancasila karena dari mereka sendiri juga membendung nilai Sudah ada pemahaman yang berbeda sejak iya, awalnya ya. benar, sudah ada pemahaman dari awal itu sudah berbeda yang memang benar-benar menolak dari Pancasila itu sendiri. Tapi kalau menyoal begini, kita dalam posisi boleh nggak nuntut ke BPIP supaya mengeluarkan sebutlah ya suatu konsep yang memang memayungi rakyat itu sendiri. Selama itu sejalan untuk membuat negara ini aman dan Pancasila itu terimplementasi secara benar, saya rasa boleh kita punya BPIP. Karena gini, penuntut untuk mengeluarkan suatu mungkin kalau undang-undang agak jadi lebih ini kali ya. Tapi membuat satu badan khusus yang apalagi di era sekarang ya, era milenial gitu, yang isinya juga bisa sampai ke anak muda. Karena kan kalau kita lihat sekarang anak muda sekarang ini cenderung apalagi generasi milenial ya, nggak bisa tahu dipegang gitu ya. Ketika dipegang mereka diktator, ini terlalu. Emang berarti kita harus menyesuaikan juga dengan kondisi yang terkini gitu ya. Iya betul. Apa ini penyebab jadi sampai lamanya? Karena kita nunggu nih namanya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Mungkin sebelum sampai tahap pembinaan dikasih tahu dulu lah ini konsep Pancasila baru dibina. Iya betul. Jadi lagi kita tunggu step pertamanya ya. Iya, step pertama. Karena ini secara fair kita memang merindukan Pancasila itu di Indonesia ini supaya damai tenang gitu ya. Dan menurut saya implementasi Pancasila belum 100% terjadi di Indonesia. Menurut saya, karena terbukti dengan adanya gerakan-gerakan radikalis yang berseberangan dengan Pancasila. Radikalisme, gerakan radikal boleh-boleh saja, asal selama radikalnya itu radikal menuju yang. Gue punya pendapat beda loh bro. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia itu apa? Hukum, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila lah. Iya, jadi orang yang sudah selesai dalam proses tahanan, yang masih dalam tahanan, yang masih diproses untuk vonis,
ataupun yang berniat untuk melakukan suatu tindakan apapun juga yang bakal melanggar itu berarti semuanya pada dasarnya melanggar Pancasila. Gue praktisnya bilang gitu sih. Loh, ya benar loh. Sebenarnya kayak misalnya yang hukum pidana dia mencuri, ya kan? Itu sudah melanggar butil-butil Pancasila, apalagi sampai membunuh, melanggar ada di sila kedua kemanusiaan yang lebih beradab. Dia punya adab dong. Berarti mau nggak mau memang semua yang ada di urusan dengan hukum memang melanggar Pancasila. Setuju. Kalau itu saya setuju. Jadi ini penting banget kali ya perannya BPIP ya. Betul. Nah sekarang kalau gue rubah lagi nih, ada beberapa pihak yang memang sepertinya seolah-olah Pancasila tuh nggak lounge ya. Ada aja yang ganjel-ganjel, dilambat-lambatin lah, supaya gue khawatir kalau Pancasila itu dibuka, orang jadi baik semua. Jadi malu kalau untuk bohong, malu kalau untuk korupsi, malu kalau untuk curi-curi, malu kalau untuk memberikan data yang fake. Karena punya nilai ketuhanan itu jadi bersuara di hati mereka, harus jujur. Nah, apalagi gini, sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kan bahwa seharusnya Pancasila itu juga payung hukum yang melindungi semua agama Indonesia. Agama Indonesia berarti kita bisa banyak loh. Nggak cuma, kalau menurut saya mesti ada pembaruan tentang masalah agama yang berlaku di Indonesia. Ya, karena gini, kalau kita ngomong agama yang berlaku di Indonesia, bagaimana dengan agama Tirta? Sebenarnya Hindu Indonesia itu ketika saya ngobrol sama pemuka agama Hindu, ya karena harus ada yang diakui itu zamannya, ya udah dia pilih itu. Sebenarnya Tirta itu kayak agama yang kan air, bukan? Air, betul. Jadi dia mengalir seperti air, menjadi, dan air itu sifatnya mengalir. Tapi selain mengalir, dia juga menghidupkan. Karena di mana ada sumber air, di situ pasti ada kehidupan. Berarti gue belum aware dong bahwa ternyata banyak ya. Ya, belum lagi agama Keharingan yang di Kalimantan. Itu agama ya ibaratnya dia akhirnya masuk ke menginduk ke agama Hindu Keharingan, padahal itu agama lokal Kalimantan sebelum Indonesia terbentuk. Ada lagi di Batak namanya Parmalin. Itu agama lokal. Nah, Gue baru dengar loh, berarti gue mesti nambah wawasan lagi ya. masa sih? Seriusan gue baru dengar. Di Jawa sendiri ada namanya Kapitanya. Itu tahu, yang lama itu. Iya. Jadi kalau kita ngomong sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, seharusnya dari dasar sila pertama itu, sila pertama melindungi semua agama yang ada di Indonesia, baik lokal maupun impor. Saya sebut 5 agama yang ada diakui ini agama impor. Kapitayan termasuk asli. Ya, Parmalin asli, Keharingan asli, ya kan? Itu kan agama-agama nenek moyang kita. Selama tujuannya berketuhanan, saya rasa itu harus dilindungi. Gue mau timbulin konflik dikit boleh ya? Ya, Kan memang berketuhanan ke Tuhan, bukan ke agama. Maka Betul. sila 1 bilangnya ketuhanan. berketuhanan yang Maha Esa, betul. Saya setuju. Kalau fanatik, saya lebih setuju mendingan fanatik ke Tuhan, karena itu lebih spirit ke dalam. Ya, bahkan sih. Ketika kita menyerap rasa nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ketuhanan nggak mungkin membunuh kan. Nilai ketuhanan nggak mungkin, Tuhan masa mencuri, enggak kan. Pasti isinya Tuhan itu kasih, mengasihi, mengayomi, terus bahkan mungkin membuat segala sesuatu menjadi baik. Kalau dalam istilah Jawanya itu Mamaya Hayuning Bawono. Iya, betul, Mayu Hayuning Bawono. Nah, ketika memayu Hayuning Bawono itu ada di dalam kita, berarti kan sakjane itu rahayuni manungso dumadi krana manungsane. Berat nih kayaknya. Sangkan paraning dumadi. Kayak gitu ya. Iya, betul. Ya, yang menarik. Saya minta izin kalau ada waktu lagi saya lebih ke dalam ya, boleh ya? Siap. Ini boleh saya publish? Bebas, Mas. Boleh ya. Terus juga saya kirim linknya buat rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Ini bagus ya. Kita akan sampai di dalam bicara yang lebih detail lagi ya. Ya. Thank you, Bro Andreas. Thank you, Mas Bayu. Wah, seru sekali. Bye. Thank you semuanya. Jangan lupa like dan subscribe ya channelnya Mas Bayu. Sama, nanti gue kirim juga linknya ya. Bro Andreas punya ya. Bye. Bye.